Ini adalah produk dari guru-guru SD Negeri Margasari 01. Ini berusaha untuk timnya, yaitu terus terang ini kami angkat karena lokasi SD Negeri Margasari 1 adalah dekat dengan pasar, dekat dengan pasar, sehingga faktor dari hal ini kami angkat namanya PILOS, pilah, pilih, dan olah sampah. Solusi bijak menangani sampah. Sehingga karena dekat dengan pasar, sampah itu merupakan dilema, tidak hanya di lingkungan SD Negeri Margasari 01, tetapi juga di halaman atau kelas SD Negeri Margasari 01. Ini latar belakang yang kami ambil, yaitu tingkat kepedulian terhadap sampah bagi keberlangsungan makhluk hidup masih tergolong rendah. Nah, ini di SD Margasari 1 dengan lingkungan yang kadang sudah lingkungan pasar kan terbiasa buang sampah sembarangan, itu menjadi kemudian berada di lingkungan sekolahan juga seperti itu, sehingga sampah menumpuk, sampah tersebar dengan tidak, padahal sudah diberi tong sampah kali, tetapi kebiasaan-kebiasaan seperti itu ternyata masih ada. Maka kami angkat ini adalah sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami angkat dari permasalahan sampah yang ada di lingkungan SD Negeri Margasari 01, yang kami harapkan dengan mengangkat masalah sampah ini akan tercipta lingkungan Margasari 1 yang bersih, nyaman, sejuk, itu dengan ini latar belakangnya, baik menuju lingkungan pedagangnya, baik siswanya yang belum terbiasa dalam membuang sampah di tempatnya. Tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini dimensinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, lingkungan belajar yang dapat mencipta interaksi sosial yang positif dan arif bijaksana, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan mulia. Tujuan khususnya agar tercipta budaya pola hidup bersih dan sehat. Ini yang kita utamakan, yaitu budaya pola hidup bersih dan sehat, dengan pembentukan karakter siswa dan warga sekolah. Diharapkan budaya bersih dan sehat itu ada di lingkungan SD Margasari 01. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, menyenangkan bagi murid dan meningkatkan kreativitas murid. Ternyata ketika sampah yang kemudian dibuang, ternyata ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan sehingga menumbuhkan kreativitas dari murid itu untuk menciptakan karya dari barang yang tidak dipakai lagi. Ini alur kegiatannya yaitu sosialisasi kepada wali murid. Ini kami dari problem sampah yang di lingkungan SD Margasari 01 kami sosialisasikan bagaimana sih bersama-sama kita menanggulanginya, caranya seperti apa, yang akhirnya kemudian menjadi topik dari P5 yang kita angkat dari permasalahan itu. Kemudian kami membuat poster tentang kebiasaan membuang sampah di tempat sampah. Poster-poster yang mengingatkan warga sekolah, terutama peserta didik, untuk selalu ingat membuang sampah pada tempatnya. Minimal ketika Bapak Ibu guru di kelas mengingatkan, ada poster yang dibikin
kami tempel di baik di ruang kelas, baik di luar kelas, anak selalu ingat bahwa dia harus membuang sampahnya di tempat sampah yang sudah disediakan, karena kita kan anak SD. Kalau ada poster diingatkan saja, kadang masih saja ada yang membuangnya sembarangan. Jadi harus setiap hari benar-benar. Kemudian gerakan satu tangan satu sampah, artinya ketika anak itu mau masuk ke kelas, terutama setelah istirahat, di depan kelasnya apakah ada sampahnya atau tidak. Ketika ada sampahnya, dia harus mengambil satu, dimasukkan di tempat sampah, ambil lagi. Kalau tidak ada berarti alhamdulillah sudah, berarti semuanya sudah bisa membuang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian gerakan membawa botol minuman dan wadah bekal. Ini untuk mengurangi, tujuan kami ini mengurangi sampah yang ada ketika anak itu istirahat, kemudian jajan. Biasanya kan es pakainya plastik, ya, kemudian beli jajan pakainya kertas. Ini anak kemudian walaupun ini belum 100%, masih kadang ada yang lupa tidak membawa, ya. Tapi kita biasakan membawa botol minuman dan wadah tempat makan. Botol minuman dibawa, ya, untuk dia minum. Kalau habis dia beli esnya, ngedorong botol minumannya lagi. Jadi tidak pakai plastik. Misalnya dia beli makanan, bisa membawa dari rumah, bisa dia bawa tempat makanannya untuk membeli. Jadi pedagang tidak kemudian pakai plastik atau pakai kertas, tapi pakainya langsung tempat makanan. Nah, itu kan berarti salah satu untuk mengurangi sampah plastik dan sampah kertas dari anak setelah jajan. Itu benar-benar mengurangi, Bapak Ibu. Kemudian pemilahan sampah organik dan anorganik. Ini kami sediakan ada sampah organik dan anorganik. Sampai sekarang sering saya buka, karena sudah disosialisasikan, sudah dipraktekkan, tapi anak, ya, buka mengapa ada plastik dan ini sama, ya, harusnya apa, iya betul, ini harusnya beda, yang ini organik, ini anorganik, terus sampai sekarang, ya, itu selalu diingatkan, baik oleh kami, baik oleh Bapak Ibu guru, itu selalu sampah itu dikontrol, ya, karena mengapa anak menjadi tahu fungsi sampah anorganik itu apa, organik itu apa. Organik dia mereka tahu ini nanti bisa diolah jadi sampah kompos. Yang ini yang tidak bisa berburu, berarti harus ada daur ulang, harus dibakar, ya. Nah, itu untuk memilahnya dulu, ya. Kemudian pengolahan dan pemanfaatan sampah ini baru kami laksanakan pada sampah anorganik, berarti dari botol-botol minuman, ya, kemudian dari dari galon mineral, itu bisa kemudian kami manfaatkan dari tempat aqua gelas, ya, untuk dijadikan semacam kerajinan. Ternyata setelah kami lakukan pilos olah sampah, ini ada perubahan, ya, pada lingkungan sekolah SD Dasar 1 yang semula ketika terutama setelah istirahat, ya, setelah istirahat itu sampah over, ya. Ini ternyata ada perubahan, lingkungan sekolah menjadi bersih, sejuk dan nyaman, ya. Sekarang tidak sampah di SD Dasar 1 itu tidak seperti dulu, ya. Paling ketika ada daun kering jatuh gitu, ya. Nah, tapi kebiasaan buang sampahnya sudah mulai
agak berkepanjangan, agak berkurang. Ya. Siswa terbiasa membuang sampah di tempatnya. Siswa terbiasa memilah sampah organik dan anorganik. Dan ini diharapkan nanti juga kami ke depannya ini diterapkan di rumah. Sehingga anak ini untuk organik ini anorganik itu diterapkan di rumah. Siswa biasa membawa botol minuman dan tempat makanan, itu tadi untuk mengurangi dari sampah yang ada. Kemudian siswa kreatif memanfaatkan sampah anorganik dari sampah anorganik yang dari plastik itu kemudian dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Ini langkah yang pertama, kami membuat tim yang bertugas untuk melakukan proyek, yaitu yang tadi kami judul pilos. Dari tim ini nantinya yang akan bekerja membuat programnya, membuat anggarannya, kemudian melaksanakannya. Itu dari tim. Kemudian kami sosialisasikan dengan wali murid. Ternyata Bapak Ibu wali murid antusias, malah mereka kemudian barangkali butuh ilmu untuk membuat kerajinan, kami dipanggil. Kadang kan ada wali murid yang dia di PKK. Nah ini tapi kami belum, karena masih programnya kan 6 bulan. Barangkali ini kedepannya seperti nanti mungkin ada jadi narasumber untuk pemanfaatan dari sampah plastiknya. Kemudian kepada siswa ini juga kami lakukan sosialisasi sehingga aku tahu anak pilos berarti pengolahan sampah. Sengaja kami gampang Pak. Jadi anak itu ingat anak pilos berarti kan buang sampah yang terpakai, kan buang sampah sesuai organik anorganik, kamu harus bawa bekal atau digawe gurunya pilos. Ayo, pokoknya Bu. Ini dokumentasi program pilos di sini. Ada yaitu pemanfaatan dari barang bekas. Kemudian ini sosialisasi program pilos yang kami lakukan. Kemudian penyediaan sampah organik dan anorganik di setiap kelas, itu yang penting. Ini untuk menerapkan, sinarane bercakap biasanya dengan berbicara, dengan sosialisasi tidak akhirnya anak diajak yuk gawe konten yang menerangkan anak itu pemilih sampah organik dan anorganik. Nah, anak itu buat konten sendiri. Ini sampah organik, ini sampah anorganik, yang termasuk sampah anorganik apa saja. Ini nanti kami buat konten disebar ke YouTube SD Margasari. Nah, kemudian ke WA grup kelas, sehingga itu juga merupakan sarana sosialisasi kan sarana sosialisasi tidak hanya seperti ini, tapi bisa berupa dengan konten-konten TikTok yang anak kemudian tertarik. Ini kami buat untuk konten TikToknya, yaitu sampah organik dan anorganik, kemudian poster untuk mengingatkan siswa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga poster kebersihan, menjaga lingkungan kebersihan sekolah. Kemudian ini gerakan satu tangan satu sampah, itu ada posternya juga. Ini ada
videonya juga TikTok lagi, sehingga anak itu selalu diingatkan ya pakainya TikTok kok senang ya. Jadi anak saja Pak buat yuk pada konten yuk, misalnya kami buat program satu tangan satu sampah, sudah kami sosialisasikan, nanti anak yuk pada gawe TikTok ya, ini untuk program satu tangan satu sampah, ini barangkali bisa ya ke yang lain, karena nanti anak malah lebih ingat ketika dia perannya sebagai pembuat TikToknya ya. Kemudian ini video ya TikTok juga bagaimana program pembiasaan membawa botol minuman dan wadah bekal untuk mengurangi sampah ya. Ini jelas sekali manfaatnya Bapak Ibu ya, karena satu anak saja kalau dia jajan tidak hanya satu kali jajan es, jajan ciki, jajan yotem ya, minum mie, kan kertasnya satu anak saja sampahnya bisa 5. Kalau membawa botol dan tempat makanan, sampah tadi kan tidak ada, karena semuanya dari botol dan tempat makan, berarti kurang loh. 5 sampah itu berkurang kan sekali ya, 254, coba bayangkan dikalikan 5 satu anak ya sudah 1000 sampah ini kan. Nah itu kan tidak dibayangkan ya. Kemudian pemanfaatan sampah kertas ini yang tadi kami pilah-pilah ya, kertas itu kemudian dibuat seperti bungkus kertas untuk dijadikan bahan kerajinan. Anak yang praktek sendiri sehingga mereka senang, oh ya ternyata ketika ada kertas dibuat bubur mau gawe kerajinan pintar ya, sehingga jangan dibuang sembarangan. Kemudian pembuatan pot dari galon mineral ini anak tertarik sekali Bapak Ibu, dilibatkan saja anak itu ya, untuk ngecatnya, untuk hias, untuk nanam, untuk apapun dimaksimalkan ya. Anak yang aktif ya, kita hanya memfasilitasi ya. Nanti kreativitas anak akan tumbuh. Ada botol ya dibuat apa ya, sehingga akan tumbuh sendiri ya. Karena anak juga barangkali orang tuanya kan ada yang pintar ya. Kemudian pemanfaatan sampah kertas tadi ya, bisa untuk bubur, bisa untuk menghias, ada apa ini dari bahan bakas. Kemudian ini pembuatan pot bunga. 1, anak diajak untuk berkreasi dari bahan sampah. Yang kedua, lingkungan kita sejuk. Yang ketiga, tidak beli pot bunga. Iya ya, mandi sih. Nah iya, ini hasil karya anak sama saja ya, dari sampah organik. Kemudian terima kasih.